Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas materi terkait psikologi pendidikan di materi pertama, yaitu hakikat psikologi pendidikan dan pendidik sebagai agen pembelajaran. Nah, mengapa kita perlu mempelajari hakikat psikologi pendidikan dan guru sebagai agen pembelajaran? Karena ke depan kalian akan menjadi calon-calon pendidik yang perlu memperhatikan berbagai aspek psikologis untuk mengoptimalkan peserta didik. Nah, kita akan bahas yang pertama terkait guru profesional dalam menyelenggarakan pembelajaran. Apa yang dilakukan guru sebelum pembelajaran? Tentu yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran dan menentukan karakteristik peserta didik, yaitu melalui asesmen. Nah, di sini sebelum pembelajaran pula dan selama pembelajaran, setelah guru menentukan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, guru perlu memahami dan mendayagunakan proses belajar serta cara-cara memotivasi belajar peserta didik. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tentunya nanti selama pembelajaran psikologi pendidikan ini, para calon guru, calon pendidik perlu mempelajari berbagai pendekatan-pendekatan psikologis yang dapat dilakukan untuk memotivasi belajar peserta didik. Nah, selama pembelajaran, guru perlu memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Agar apa? Agar motivasi siswa atau peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran itu dapat optimal. Nah, harapannya dengan motivasinya tinggi, mereka juga akan bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang perlu dipelajari di bangku sekolah. Nah, setelah pembelajaran, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah memilih dan menggunakan teknik-teknik penilaian pembelajaran. Nah, dengan cara apa? Nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Selanjutnya kita akan belajar tentang kompetensi guru profesional. Setelah tadi tahu bahwa sebelum pembelajaran perlu mempersiapkan apa tujuan pembelajarannya, bagaimana karakteristik peserta didiknya, dan sebagainya hingga asesmen hasil belajarnya, maka guru perlu memiliki 4 kompetensi berikut. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang berkaitan dengan hal-hal berikut, seperti yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Dan ini akan kita pelajari di materi psikologi pendidikan. Kemudian berikutnya menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ya, bagaimana sih teori belajar yang tepat, prinsip-prinsip pembelajaran yang pas untuk peserta didik, begitu. Nah, ini juga akan dipelajari di psikologi pendidikan. Berikutnya, menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Nah, next, terampil melakukan kegiatan pengembangan yang mendidik. Lanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Nah, teknologi informasi ini tentu sudah tidak asing lagi ya, terutama untuk generasi saat ini. Kita sudah ditempa pandemi yang begitu lama, dan sisi positifnya adalah kita semua ditempa untuk menggunakan teknologi. Nah, saya rasa untuk saat ini para calon guru maupun para guru ketika mendidik pun sudah tidak kesulitan lagi memanfaatkan teknologi informasi untuk mendidik para siswanya.
Nah, berikutnya memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, bagaimana caranya? Tentu akan kita pelajari lebih lanjut di materi-materi berikutnya nanti terkait pengembangan potensi peserta didik. Nah, kompetensi pedagogik apalagi yang diperlukan, yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Berikutnya terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Mengapa harus terampil? Agar kita bisa menilai peserta didik itu secara objektif. Tentunya antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya memiliki keunikan masing-masing. Nah, keunikan ini yang perlu kita cermati bahwa potensi mereka tentu akan berbeda-beda satu sama lain begitu. Nah, ini perlu keterampilan dalam melakukan penilaian dan evaluasi proses hasil belajarnya. Nah, yang terakhir adalah memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Ya, dengan kita bisa menilai dengan tepat, tentu kita akan bisa mengoptimalkan potensi siswa itu juga dengan tepat. Nah, berikutnya kompetensi kepribadian. Apa sih kompetensi kepribadian itu? Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Mengapa demikian? Karena para calon guru ini nantinya tentu akan menjadi role model bagi para siswanya. Bukan berarti harus sempurna begitu, karena tentu tidak ada ya manusia yang sempurna. Namun demikian, guru perlu memberikan contoh bagaimana perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Berikutnya, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Tadi sudah sedikit saya singgung terkait role model, karena guru ini kalau bahasa Jawanya digugulan ditiru ya. Nah, ditiru dalam hal ini bisa diimitasi atau dimodeling oleh siswanya, maka harus berhati-hati ketika menampilkan segala tutur kata maupun perilakunya selama menjadi pendidik. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ini sepertinya kok harus sempurna sekali ya. Ya, artinya begini. Artinya bukan menjadi manusia yang sempurna gitu, tapi menjadi pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa itu begini. Guru itu juga bisa menjadi sahabat siswa, tapi guru juga memiliki ketegasan, kedewasaan, tidak labil secara emosi begitu ya, tenang menghadapi berbagai karakteristik siswa yang berbeda, dan tentunya ini butuh jam terbang dan latihan agar bisa menghadapi berbagai pola perilaku siswa yang bervariatif. Selanjutnya menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi pendidik, dan rasa percaya diri. Contohnya begini. Misal guru itu sering mengeluh di depan siswa terkait pekerjaannya, terkait profesinya, tentu siswa tidak akan tidak akan respect begitu terhadap guru, karena merasa bahwa tidak nyaman ya ketika kita sebagai pendidik katakanlah menularkan energi negatif. Tentu para siswa pun bisa merasakannya dan menjadi tidak termotivasi untuk belajar. Nah, maka dari itu kita harus menunjukkan etos kerja yang positif, yang baik begitu, dan percaya diri ketika menyampaikan materi-materi pembelajaran. Berikutnya, menjunjung tinggi kode etik profesi pendidik. Tentu setiap profesi ada kode etiknya, termasuk dalam menjadi pendidik ya. Jadi itu perlu kita tegakkan bersama. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Apa sih kompetensi profesional itu? Kompetensi ini meliputi menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir, keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Tentu para calon guru di sini mengikuti jenjang perkuliahan, mendapatkan berbagai ilmu ya, ilmu pengetahuan terkait materi-materi yang kedepannya akan diajarkan pada calon peserta didik. Nah, di sini adalah kesempatan kalian
teman-teman semua untuk mengasah, memperbanyak wawasan terkait ilmu yang nantinya akan ditransfer pada peserta didik ketika sudah menjadi pendidik. Nah, kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu. Nah, tentunya ini secara pengetahuan memang harus diperdalam terkait materi pembelajaran yang nantinya akan diajarkan ketika di bangku pendidikan di sekolah kepada siswa. Nah, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Biasanya kan kita akan menemui berbagai materi yang ada di perkuliahan misalnya. Itu tentu sudah standar begitu ya. Namun, ada hal yang bisa kita buat kreatif, yaitu cara penyampaiannya. Mungkin guru bisa menggunakan project based learning, ya, studi kasus, atau pembelajaran lainnya yang misalnya langsung berpraktek, langsung terjun ke lapangan, atau melalui video pembelajaran, melalui lirik lagu yang diubah liriknya dengan materi pembelajaran, dan berbagai cara kreatif lainnya yang bisa dilakukan secara konvensional maupun dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, berikutnya ada mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Nah, setiap pendidik perlu secara berkala melakukan refleksi diri. Apakah sudah tepat tujuan pembelajarannya dengan apa yang strategi yang telah dilakukan, bagaimana luarannya, bagaimana outputnya, begitu. Nah, dari situ kita bisa belajar yang kurang optimal di diri pendidik itu apa, apakah strateginya, pendekatannya, atau mungkin media yang digunakan dan lain-lainnya yang bisa dioptimalkan lagi, diperbaiki lagi di kemudian hari. Nah, kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, ini sangat penting ya untuk era saat ini ya. Kita sudah tidak terbelenggu atau terbatasi lagi dengan wawasan dunia luar gitu. Teknologi informasi ini sangat berperan penting ya. Namun memang kita harus bijak ketika sebagai pendidik memilih konten-konten materi yang tepat bagi anak-anak, bagi siswa sesuai tahap perkembangannya. Nah, berikutnya terdapat kompetensi sosial. Apa sih kompetensi sosial itu? Kompetensi ini bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Artinya bahwa pendidik itu menganggap seluruh siswa itu sama, ya, tidak membeda-bedakan. Walaupun setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda, mungkin tingkat kecerdasan yang berbeda, atau sikap dan perilaku yang berbeda, begitu. Bukan berarti guru bisa mengistimewakan salah satu atau mendiskriminasikan yang lainnya. Tapi yang paling tepat adalah guru melakukan interaksi yang sesuai pada masing-masing karakteristik siswa. Nah, kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini sangat penting untuk menjaga kondusivitas kerja, untuk menjaga iklim yang positif di tempat kerja. Tentu komunikasi efektif, empatik, dan santun antara satu sama lainnya itu sangat diperlukan, sehingga kita juga akan terhindar nih dari lingkungan-lingkungan kerja yang toksik gitu ya. Tidak asing ya kita mendengar istilah toxic relationship begitu, di mana ada orang-orang yang tertentu hanya menularkan energi negatif atau mungkin terlalu banyak menunjukkan pencitraan misalnya ya, tidak menjadi dirinya sendiri, membuat orang lain tidak nyaman atau memanfaatkan orang lain begitu. Itu adalah akibat dari
tidak adanya komunikasi yang efektif dan empatik antar satu sama lainnya begitu. Semua memikirkan kepentingan pribadi masing-masing. Bahkan mungkin ada yang sangat mendominasi, ingin tampil misalnya sehingga mengorbankan yang lain gitu. Nah, untuk hal-hal tersebut perlu dihindari melalui kompetensi sosial yang memadai. Kemudian beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Ini tidak jauh beda dengan tadi ya, tidak diskriminatif. Kemudian memahami perbedaan, adanya kekhasan di masing-masing daerah, masing-masing siswa begitu. Nah, sehingga kita bisa toleransi, kita bisa beradaptasi dimanapun calon pendidik itu ditempatkan. Kemudian berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Nah, selain mungkin ada forum-forum asosiasi atau forum komunitas antar guru calon pendidik begitu ya. Nah, namun baiknya pendidik itu tidak hanya terkotakkan dalam sesama pendidik saja, namun juga berkomunikasi dengan profesi lain. Contohnya begini, sekarang digalakkan peraturan tentang implementasi sekolah inklusi. Tentu setiap pihak itu memiliki peran masing-masing, ya. Karena tidak semua guru memiliki keterampilan mengidentifikasi anak-anak yang berkebutuhan khusus, tentu membutuhkan bantuan juga oleh profesional lain, yaitu misalnya salah satunya psikolog sekolah lebih tepatnya. Nah, guru tentu perlu bekerja sama dengan profesi lain, yaitu psikolog sekolah untuk memberikan diagnosa yang tepat pada siswa yang berkebutuhan khusus tersebut begitu. Nah, di lain pihak juga perlu berkomunikasi dengan pihak atau profesi lain, misalnya seperti bidang kesehatan, dokter. Nah, bagaimana tumbuh kembang anak di sekolah? Bisa juga dengan puskesmas terdekat dan koordinasi lainnya. Itu yang bisa dilakukan para guru dalam mengoptimalkan kompetensi sosialnya. Nah, yang terakhir peranan psikologi pendidikan. Nah, peranannya akhirnya dari yang saya paparkan tadi. Tujuan pendidikan ini tentu akan berkaitan sekali dengan kondisi psikologis siswa. Ya, jadi psikologi pendidikan ini sangat berperan dalam ikut serta sebagai upaya dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga siswa di Indonesia itu sehat secara mental, tidak hanya secara fisik saja begitu. Kemudian karakteristik peserta didik. Psikologi pendidikan ini memiliki peran besar kepada pendidik untuk memahami bagaimana karakteristik peserta didik melalui berbagai materi yang akan dipelajari di psikologi pendidikan. Nah, selanjutnya proses belajar. Proses belajar ini juga dipelajari di psikologi pendidikan. Bagaimana proses belajar yang menyenangkan, nyaman, ramah anak, yang membuat siswa itu bisa optimal dalam belajar. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yang juga dipelajari dalam psikologi pendidikan. Strategi ini tentu penting ya, karena tadi karakteristik siswa yang berbeda, kemudian tahap perkembangan siswa itu di usia tertentu memiliki tahapan tertentu, sehingga membutuhkan strategi yang tepat untuk memberikan pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Bagaimana seorang pendidik itu mampu memberikan evaluasi yang komprehensif, yang lengkap, yang sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik yang ada. Nah, itu adalah materi yang perlu kita pelajari hari ini. Nah, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.